wilayah ramah investasi di Indonesia yang berada di antara Singapura dan Malaysia, serta berdekatan dengan negara ASEAN lainnya. Berada di luar wilayah Ring of Fire, sehingga menjadikan Batam aman dari potensi gangguan alam. BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam mendapat dukungan penuh pemerintah pusat Republik Indonesia untuk menjalankan komitmen kemajuan ekonomi bersama. Batam adalah satu-satunya kawasan unik di Indonesia yang merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta wilayah dengan kawasan ekonomi khusus. BP Batam juga menetapkan perjanjian dengan 57 negara untuk menghindari terjadinya pajak ganda. Keragaman etnis dan budaya menjadikan Batam kota yang aman dan nyaman bagi warganya. Batam is paradise, the investments paradise city. Batam is wealth, the wealthy and healthy city. Batam is emerged, the best for emerging city. Batam's a city connecting Asia Pacific. Lingkungan yang sehat dengan fasilitas lengkap bisa dinikmati dengan biaya hidup yang relatif lebih efisien. BP Batam konsisten dalam pembangunan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi. BP Batam memberikan kemudahan bagi investor asing dengan visa on arrival. Investor mendapat kemudahan perizinan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan kepemilikan saham asing yang dapat mencapai 100% pada suatu perusahaan. Batam merupakan kota industri berbasis digital dengan kemajuan teknologi dunia dan tumbuh bersama para investornya. Batam is paradise, the investments paradise city. Batam is wealth, the wealthy and healthy city. Batam is emerged, the best for emerging city. Batam's a city connecting Asia Pacific. Batam, sebuah kota yang indah dengan konektivitas global dan kenyamanan hidup kelas dunia bagi kelangsungan bisnis Anda. Inilah persembahan BP Batam untuk mewujudkan kesuksesan bisnis dan kesejahteraan untuk Anda. Batam, Connecting Asia Pacific. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi azza wa jalla telah atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara kita pada pagi menjelang siang ini, seminar membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Yang terhormat Bapak Muhammad Rudi sebagai Kepala BP Batam,
yang dalam hal ini beliau diwakili oleh Ibu Rahma Utari Marasi. Beliau sebagai pengelola bahan informasi dan publikasi BP Batam. Yang terhormat Ketua Komisi 6 DPR RI Bapak Faisal Riza. Yang terhormat Komisi 6 Bapak Kaisar Abu Hanifah. Dan yang saya hormati pemateri kita pada diskusi pada siang hari ini Bapak Muhammad Arif Esfil MAG. Izinkan saya membacakan lanjutan acara pada seminar kita pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua traffic break, acara yang ketiga pemaparan materi Batam. Menaiki acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Baik, acara yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dilakukan oleh Ketua BP Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rahma Utari Damarasi sebagai pengelola bahan informasi dan komunikasi BP Batam yang juga pada hari ini melewati video Zoom. Namun sebelum itu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan yang dalam hal ini sambutan yang pertama akan dilangsungkan oleh BP Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rahma Utari Damarasi. Beliau sebagai pengelola bahan informasi dan publikasi BP Batam. Untuk Ibu Rahma Utari Damarasi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik. Yang terhormat Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Faisal Riza. Yang terhormat para perwakilan dari DPR RI yang mendampingi, para pemateri ahli, para pejabat pemerintah setempat, serta tamu undangan yang berbahagia. Bunga mawar elok di taman, jangan dipetik walau sebatang. Selamat pagi tamu undangan, teriring salam, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam seminar dengan tema Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional. Bapak Ibu, sebelumnya saya mewakili pimpinan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada kegiatan ini sejatinya para pimpinan BP Batam hadir, namun karena adanya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya hadir untuk menyapa dan bertemu langsung dengan Bapak Ibu dan semoga berkenan ya. Dan tentunya Bapak Ibu, sekiranya bagi yang belum mengenal Batam dan masih asing dengan kota Batam, perlu kami sampaikan bahwa institusi kami saat ini sudah lebih dari setengah abad usianya, yaitu 52 tahun, yang kebetulan sudah berulang tahun pada tanggal 26 Oktober 2023 lalu. Yang tadinya kami bernama Otorita Batam, kini beralih menjadi Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam singkatnya. Kami juga terus berbenah, terus berkembang, dan kami terus berkomitmen untuk membangun kota Batam agar terbentuk sebuah kawasan yang merupakan kota industri dan juga diperhitungkan di Indonesia saat ini. Bapak Ibu, Kota Batam memiliki daya tarik yang tinggi sekali sebagai wilayah dengan potensi investasi, baik statusnya dengan kawasan perdagangan bebas maupun kawasan ekonomi khusus. Kami juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung bagi investor. Jadi Bapak Ibu, BP Batam ini memang institusi pemerintah yang fokusnya adalah di bidang investasi dan juga ekspor. Dan tentunya juga kami memiliki banyak perusahaan internasional yang membuka cabangnya di Batam karena letak kami sangat strategis Bapak Ibu, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Batam ke Singapura itu hanya 40 menit saja dengan menggunakan kapal feri. Sedangkan dari Batam ke Johor Bahru atau Kuala Lumpur Malaysia hanya 1 sampai 2 jam saja menggunakan kapal feri. Jadi tidak asing lagi untuk seluruh investor yang ada headquarters atau kantor utamanya di Singapura dan Malaysia membuka cabangnya juga di Kota Batam. Sehingga dengan demikian memungkinkan kami untuk memiliki kerjasama dalam jumlah yang besar bagi investor-investor asing di mancanegara. Dan tentunya tidak berlebihan rasanya jika kami menyebut Kota Batam sebagai primadona investasi di Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu, kegiatan ini kami laksanakan tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Dan kami harapkan kegiatan ini mampu memberikan informasi kepada Bapak Ibu, pandangan-pandangan baru, ide-ide inovatif terkait peningkatan ekspor di Indonesia, khususnya upaya strategis yang telah diterapkan di Kota Batam dan mungkin bisa diterapkan juga di Kota Bapak Ibu. Karena pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi, Batam memiliki kontribusi sebesar 79% terhadap ekonomi Provinsi Kepri. Jadi, jika perekonomian Batam baik, maka Provinsi Kepri juga akan baik. Namun sebaliknya, jika perekonomian Batam, sebuah kota kecil di pulau kecil ini kolaps, maka ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan juga akan turut jatuh. Sehingga besarnya peran Batam dalam ekspor Kepri itu tidak luput dari gencarnya kegiatan promosi serta kerjasama internasional. Melalui BP Batam, program tersebut dilakukan untuk mendorong ekspor Kota Batam. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan ini kami laksanakan sebagai wadah edukasi dan diskusi untuk membangun semangat ekspor guna peningkatan ekonomi nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian sambutan ini kami sampaikan. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran seluruh tamu undangan yang telah mendukung dan menyukseskan rangkaian acara hari ini. Dan selanjutnya, kita akan simak bersama paparan singkat yang akan disampaikan Wakil Kepala BP Batam, Bapak Purwianto, melalui video tapping yang akan ditampilkan sesaat lagi. Terima kasih, saya mohon undur diri. Pohon beringin tempatnya bertemu, girangnya rase si anak dare.
Baiklah Tuan Puan, membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih disampaikan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI, para pejabat pemerintah daerah, serta tamu undangan yang berbahagia. Pergi ke sungai memancing ikan, enak dimasak untuk sarapan. Selamat pagi tamu undangan, dengan bismillah acara kami mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan dan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara seminar dengan tema membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di antara negara Singapura dan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Malaka. Batam telah berkembang sebagai daerah industri perkapalan, perdagangan, dan pariwisata secara progresif selama 51 tahun terakhir. Selain dikenal dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pemerintah pusat juga telah menetapkan 2 kawasan ekonomi khusus di Batam. Selanjutnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan mengenai kelembagaan dan kebijakan strategis pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK untuk meningkatkan ekosistem investasi, pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan. Ketentuan tersebut menjadi angin segar bagi para investor asing dan secara otomatis meningkatkan nilai tambah kota Batam untuk bersaing dengan negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Hadirin yang berbahagia, sebagai kota dengan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta kawasan ekonomi khusus, memiliki infrastruktur jalan yang memadai adalah suatu buah keharusan agar mobilitas logistik menuju bandara dan pelabuhan tidak mengalami hambatan. Kami memulai rencana besar pembangunan dengan melakukan perbaikan dan pengembangan pada fasilitas umum, khususnya pengembangan jalan-jalan arteri di Kota Batam seperti Jalan Batu Ampar, Nongsa, pembangunan Jalan Yosudarso tahap 3 dan 4, dan pelebaran Jalan Hang Jebat di kawasan pariwisata Nongsa. BI Batam juga telah merencanakan pembangunan flyover Seladi yang akan dibangun tahun 2024 dan rencana pembangunan Jalan Outer Ring Road pada area pinggir Jodoh sepanjang 10,3 km yang akan berlangsung hingga tahun 2029. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai gerbang internasional di Indonesia bagian barat, Batam membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan kota Batam dengan seluruh dunia. Untuk itu, BI Batam menggandeng konsorsium melalui PT Bandara Internasional Batam yang dibentuk oleh PT Angkasa Pura I, Incheon International Airport Corporation, dan PT Wijaya Karya. PT BIP akan bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pengembangan bandara, meliputi renovasi, perluasan dan pemeliharaan terminal penumpang existing yaitu Terminal 1, pembangunan Terminal Penumpang 2, pengelolaan terminal kargo baru, serta membuka rute-rute penerbangan baru baik rute domestik maupun internasional tanpa transit. Selain memperkuat armada udara, BI Batam juga tengah berbenah untuk mempersiapkan sarana kepelabuhanan yang modern. Tepatnya pada bulan April tahun 2023 lalu, BI Batam telah mendatangkan 1 unit ship to shore atau STS crane untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan kargo Batu Ampar. Kedua hal tersebut kami lakukan dengan harapan mampu meningkatkan
volume barang yang keluar masuk melalui Batam dan mengurangi biaya logistik agar Batam memiliki daya saing tinggi dan tumbuh menjadi hub logistik yang andal sesuai dengan permintaan pasar global. Tamu undangan yang kami muliakan, Kota Batam selalu menjadi primadona dan perbincangan hangat bagi seluruh pihak karena potensi bisnisnya yang tanpa batas. Hal ini dibuktikan melalui catatan Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM. Investasi asing di Kota Batam naik 48,5% atau sebesar lebih kurang 11,34 triliun rupiah dengan jumlah 1.738 proyek. BKPM juga mencatat ada 5 negara dengan kontribusi terbesar, yakni Singapura, Prancis, Jerman, Taiwan, dan Hong Kong. Dari realisasi penanaman modal asing di Provinsi Kepri, menurut catatan BKPM, Batam sukses menyumbang persentase cukup besar, yaitu sebesar 79,97%. Pada tahun 2022, Batam juga berhasil menciptakan surplus perdagangan yang didukung oleh nilai ekspor yang besar, di mana memberikan kontribusi sebesar 79% terhadap ekspor Kepulauan Riau tahun 2022. Hasil tersebut tentunya diperoleh dari langkah-langkah strategis pimpinan B Batam, dukungan peran serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat dalam mewujudkan kondusivitas iklim berusaha di Kota Batam. Bapak Ibu yang kami hormati, ekspor besar memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan membuka pasar baru dan meningkatkan akses ke pasar internasional, ekspor besar dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi negara di arena global. Mengingat pentingnya kegiatan ekspor sebagai salah satu jantung perekonomian Kota Batam, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membangun semangat serta turut andil dalam peningkatan aktivitas ekspor guna mendorong perekonomian daerah, regional, dan nasional. Cita-cita tersebut tentu sesuai dengan tema acara pada hari ini, yaitu membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Tamu undangan yang berbahagia, inilah komitmen kami, komitmen Badan Pengusahaan Batam untuk membangun sebuah pulau di ujung barat Indonesia agar menjadi salah satu wilayah andalan guna meningkatkan sektor investasi dan ekonomi global. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara hari ini. Semoga mampu menjadi sarana untuk meningkatkan hubungan baik serta memberikan edukasi dan informasi bagi seluruh peserta yang hadir di kegiatan ini. Ke pasar membeli kebaya hitam, cantik dipakai si anak dara. Mari sinergi majukan Batam untuk wujudkan masyarakat sejahtera. Batam Kota Baru, Batam untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.